Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dari kelas MJ 404 dengan NIM 2201010100200. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah perekonomian dengan dosen Bapak Fian. Dari 9 pertanyaan yang saya pilih untuk 3 yang ingin saya sampaikan adalah untuk pertanyaan yang nomor 3, itu sebutkan dan jelaskan produk pertama yang diperdagangkan di pasar modal dan berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Pasar modal itu merupakan pasar yang kegiatannya memperjualbelikan produk investasi jangka panjang. Selain jangka panjang, produk pasar modal juga terdiri dari jenis em, dari berbagai macam jenis ya. Itu salah satunya adalah dalam bentuk saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Nah, contohnya untuk saham itu adalah saham PT Telkom Indonesia Tbk. Siapa yang tidak kenal dengan Telkom yang sangat besar dulu zamannya Wartel, dia merajai untuk saham telepon telekomunikasi. Namun sekarang apa, pamornya sudah menurun dengan banyaknya smartphone yang beredar di Indonesia. Saham PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan telepon, internet, dan TV kabel. Telkom terkenal rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dengan resiko dan keuntungan. Saham Telkom memberikan stabilitas dan potensi keuntungan dari pertumbuhan industri telekomunikasi meskipun meskipun terpengaruh oleh perubahan teknologi dan pesaing-pesaingnya. Sekarang Telkom sudah mulai pamornya menurun karena banyaknya smartphone yang saat ini merajai pasar di Indonesia. Nah, bentuk yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana. Pemegang obligasi akan menerima bunga secara periodik serta pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Nah, instrumen ini berisi janji atau perjanjian dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sebuah obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah atau negara sekalipun. Nah, contohnya obligasi korporasi antara lain adalah PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk, salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia, menerbitkan obligasi untuk mendanai operasional dan ekspansi bisnisnya. Obligasi korporasi biasanya menawarkan kupon yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah untuk mengkompensasi resiko yang lebih tinggi seperti obligasi Astra International dengan tenor 5 tahun dan apa ya namanya kupon tetap 6,5% per tahun. Nah, bentuk yang ketiga adalah reksadana. Nah, ini tidak kalah pamor nih dengan saham. Reksadana merupakan produk investasi di mana dari investor akan dikelola oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan, sehingga investor tidak perlu memikirkan strategi dan cara mengelolanya. Reksadana ini eh, reksadana dia termasuk investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio yang terdiri dari berbagai jenis aset. Nah, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang.
Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi profesional yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan hasil investasi berdasarkan tujuan dan kebijakan investasi reksadana tersebut. Contohnya adalah Mandiri Investa Pasar Uang. Reksadana pasar yang dikelola oleh Mandiri Manajemen Investasi berinvestasi dalam deposito dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko rendah dan likuiditas tinggi. Nah, kalau contoh yang kedua itu seperti Manulife Dana Saham. Reksadana saham yang dikelola oleh Manulife Asset Management Indonesia berinvestasi dalam saham perusahaan terbesar di Indonesia untuk pertumbuhan modal jangka panjang. Untuk materi selanjutnya saya ambil untuk nomor 5. 5 itu adalah jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Eh, Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui APBN 2022 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural juga memasukkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa sih pemerintah sudah melakukan upaya apa aja ya untuk menjaga ketahanan pangan tersebut? Ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Satu adalah terkait dengan keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat. Pemerintah mendorong pemanfaatan digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Strategi yang kedua, pemerintah menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan yang dilakukan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain. Strategi yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Pemerintah melakukan penerapan budidaya pertanian yang baik dengan good agriculture practice dan penanganan pasca panen yang baik, pemenuhan standar nasional Indonesia serta pemenuhan sanitary and phytosanitary yang akan terus dijaga. Nah, strategi yang keempat adalah hal terakhir yang tidak kalah penting, yakni menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam seperti memenuhi penetapan lahan sawah yang dilindungi atau eh, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi. Hmm, ya, implementasi program pemerintahnya. Satu adalah program Serasi, Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Keren. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian. Nah, program yang kedua yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah program UPSUS, upaya khusus. Program ini mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Program yang ketiga adalah Food Estate, yaitu pengembangan kawasan pertanian terintegrasi di berbagai daerah untuk meningkatkan produksi pangan secara massal dan efisien. Dengan berbagai macam strategi ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk poin yang ketiga adalah saya tertarik dengan bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat
dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Nah, pendidikan dapat mengatasi kesenjangan kesadaran pangan di eh, Indonesia dan menyediakan informasi tentang pentingnya nutrisi, praktik pertanian berkelanjutan, dan keamanan pangan dengan membekali masyarakat untuk pengetahuan ini. Nah, kurikulum berbasis kebutuhan untuk membuat pendidikan pangan di efektif. eh, Kurikulum juga mengembangkan secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Hal ini mencakup pemahaman tentang pola makan dan praktek pertanian setempat, serta tantangan khusus yang dihadapi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas sangat penting di mana produk yang dihasilkan, di mana penduduk menghasilkan atau terlibat dalam pengembangan dan implementasi program pendidikan. Peran guru dan penyuluhan lapangan. Nah, itu juga sangat penting. Guru dan penyuluhan lapangan berperan penting dalam menanamkan kesadaran pangan. Dengan pengetahuan dan keterampilan mereka, mereka dapat menjadi katalisator perubahan, membimbing masyarakat pedesaan menuju praktik makanan dan pertanian yang lebih sehat serta berkelanjutan. Pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan agar penting untuk memastikan bahwa guru dan penyuluhan lapangan memiliki pengetahuan terbaru tentang nutrisi, pertanian, dan teknik pendidikan. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan melalui beberapa cara. Satu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pertanian. Jadi ada pelatihan untuk petani, memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien, dapat menghasilkan produktivitas dan kualitas hasil panen yang baik, misalnya penggunaan teknik irigasi yang lebih baik, memilihkan bibit unggul, dan lain-lain. Cara yang kedua adalah diversifikasi sumber pangan, pengembangan produk lokal, seperti mendorong masyarakat untuk menanam dan mengkonsumsi berbagai jenis tanaman pangan lokal yang dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman yang meningkatkan ketahanan pangan. Nah, cara yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Hmm. Peningkatan akses modal membantu petani mendapatkan akses modal dan kredit dapat mendukung investasi dan alat pertanian modern dan teknologi baru sehingga mereka bisa menghasilkan lebih efisien produknya. Yang keempat adalah pendidikan gizi. Peningkatan kesadaran gizi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat dapat membantu mengurangi masalah nutrisi dan kesehatan terkait pangan. Cara yang kelima adalah kelembapan, penguatan kelembagaan dan jaringan sosial. Pembentukan kelompok tani, ya, kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, sehingga dapat memperkuat kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah dan LSM dan sektor swasta untuk mendukung program ketahanan pangan. Cara yang keenam adalah inovasi dan teknologi. Adopsi teknologi pertanian mendorong pengguna teknologi pertanian modern seperti sistem pertanian presisi, aplikasi drone, dan teknologi pengelola hasil pertanian. Penggunaan data dan informasi meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan tanda cuaca, informasi pasar, teknologi informasi untuk mendukung keputusan pertanian. Nah, melalui pendekatan-pendekatan ini, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif. Eh, Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.